Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mulai pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar di abad ini yang insyaallah ta'ala sebagian besar kita telah mengenal beliau dan telah sering mendengarkan nama beliau. Salah satu rujukan umat di abad ini, khususnya Salafiyin, dan lebih khusus lagi di dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah baru, masalah-masalah ijtihadiyah. Banyak di antara kaum muslimin yang kembali kepada beliau dikarenakan kedalaman ilmu beliau, sehingga beliau diangkat oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia menjadi anggota Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, yaitu komite tetap untuk pembahasan-pembahasan ilmiah dan fatwa di negeri Saudi Arabia, di negeri para ulama. Dan ini adalah semacam majelis ulama kalau di Indonesia. Tetapi kedudukannya di Saudi itu begitu mulia. Segala apapun keputusan raja harus melewati lajnah ini. Ya. Kalau di negeri-negeri lain mungkin setelah keluar keputusan baru dimintakan fatwa kepada ulama. Setelah terjadi masalah, baru ulama diminta fatwa. Tetapi di negeri Saudi Arabia, alhamdulillah, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, negeri yang paling banyak berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, ulama masih sangat dihormati. Ulama masih memiliki peranan penting di tengah-tengah pemerintah maupun masyarakat. Sehingga keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, itu aturannya di sana, undang-undangnya harus melewati Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, atau ada lembaga lain yang semisal, yaitu Hay'atu Kibaril Ulama. Hay'atu Kibaril Ulama, yani semacam organisasi yang di situ berhimpun ulama-ulama besar untuk membicarakan, membahas, meneliti dan mengeluarkan fatwa-fatwa untuk kebutuhan kaum muslimin di abad ini. Alhamdulillah, hampir setiap hari kita lihat di website resminya Al-Ifta. Antum bisa buka website resmi Al-Ifta. Itu adalah website resmi Al-Lajnah Daimah. Berbagai masalah yang diajukan itu sebagiannya ditampilkan di situ. Dan juga menerima berbagai macam pertanyaan dari seluruh dunia. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah salah seorang anggota lembaga tersebut. Qaddarallahu ma syaa fa'al.
ketika ana mengunjungi kantor Al-Lajnah Daimah di Riyadh. Tujuannya utama untuk ketemu beliau, tetapi saat itu beliau sudah keluar. Walhamdulillah masih ketemu dengan mufti, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Taib. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bagus. Beliau meringkas faidah-faidah yang paling penting dari Kitabut Tauhid. Dan Kitabut Tauhid itu sendiri, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang berjudul Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ini judul lengkapnya. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dan Kitabut Tauhid adalah di antara kitab yang berbicara tentang tauhid yang paling bagus. Sehingga para ulama telah banyak mengeluarkan syuruh wa ta'liqat, penjelasan-penjelasan dan komentar-komentar ilmiah untuk menerangkan makna-makna yang terkandung di dalam Kitabut Tauhid. Dan mungkin yang paling pertama sekali yang tertulis adalah kitab Taisirul Azizil Hamid, karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu anak beliau. Anak atau cucu? Syekh Sulaiman. Demikian pula yang setelah itu, yang keduanya adalah kitab Fathul Majid, karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, karya cucu beliau. Dan kitab Fathul Majid ini ada ringkasannya. Kitab Fathul Majid ada ringkasannya yang berjudul Qurratu Uyunil Muwahhidin. Ya, kalau antum merasa berat membaca Fathul Majid yang tebal dan pembahasannya begitu mendetail, penuh dengan nukilan-nukilan para ulama, ada yang lebih ringan. Ringkasan Fathul Majid yaitu Qurratu Uyunil Muwahhidin, juga karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Syekh Ibn Baz rahimahullah memiliki ta'liq terhadap kitab Fathul Majid. Memiliki ta'liq terhadap kitab Fathul Majid yang sangat berfaedah. Dan di antara kitab yang paling berfaedah yang menjelaskan Kitabut Tauhid adalah kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid, karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ini di antara kitab yang paling berfaedah di dalam menjelaskan Kitabut Tauhid. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri memiliki dua kitab di dalam menjelaskan Kitabut Tauhid. Yang pertama berupa syarah panjang lebar, mencakup banyak sekali faedah, yang kadang-kadang faedah tersebut berhubungan dengan masalah fikih, berhubungan dengan masalah akidah, yang mungkin dalam Kitabut Tauhid sebetulnya tidak dibahas, yang beliau berjudul I'anatul Mustafid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Adapun di dalam kitab ini beliau lebih meringkas faedah-faedah tersebut. Demikian pula kitab At-Tamhid, karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia saat ini, cucunya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia yang dulu, sebelum Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dan itu juga syarah yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat. At-Tamhid, syarah Kitabut Tauhid. Baik. Ini semua dan masih banyak lagi, dan masih banyak lagi. Sampai ada sebagian kitab yang khusus membahas takhrij al-ahadits. Hadis-hadis, takhrij hadis-hadis yang disebutkan di dalam Kitabut Tauhid, sebagiannya dhaif dan sebagiannya hasan dan kebanyakannya sahih. Dan yang dhaif itu pada umumnya adalah sesuatu yang dikhilafkan para ulama, sebagaimana nanti insyaallah taala akan kita singgung pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Artinya ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian ulama terhadap kitab ini. Perhatian ulama terhadap Kitabut Tauhid, yang menunjukkan bahwasannya kitab ini adalah kitab yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Dan kitab ini, kalau antum berdakwah di tengah-tengah masyarakat Indonesia, insyaallah taala kitab ini yang paling bermanfaat, atau di antara kitab yang paling bermanfaat, yang paling dibutuhkan masyarakat. Kitabut Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan Syekh sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebetulnya sudah menyebutkan pelajaran-pelajaran dalam Kitabut Tauhid dalam bentuk yang ringkas. Itu saja sudah sangat bermanfaat. Tetapi dalam Al-Mulakhas ini, Syekh Shalih Al-Fauzan tidak mensyarah dan tidak menyebutkan masail atau fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Dan dalam kitab Al-Qaul Mufid, Syekh Ibn Utsaimin, beliau mensyarah dan menjelaskan banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari masail atau fawaid yang ditulis oleh Syekh Muhammad
bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Ini sekilas tentang kitab Tauhid dan biografi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada muqaddimah beliau. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memulai kitab dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk peneladanan terhadap kitab Allah dan juga tulisan atau surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan utama menuliskan bismillah ketika seorang menulis buku adalah isti'anatan billahi azza wa jalla, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ba di situ adalah ba isti'anah. Maka ketika kita mengucapkan bismillah artinya apa? Asta'inu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarrukan bismihi bitaqdimihi. Demikian pula hal itu adalah bentuk tabarruk, mencari kebaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kedepankan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu merupakan at-tanbih, peringatan kepada penulis kitab untuk ikhlas di dalam menuliskan kitabnya. Demikian pula peringatan kepadanya bahwasannya dia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga itu merupakan peringatan agar dia hanya menulis hal-hal yang sekiranya dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhati-hati di dalam menulis. Janganlah dia tulis hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah bismillah. Faedah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Zat yang disembah, yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah dzurrahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang maha luas. Dan Ar-Rahim maknanya adalah dzurrahmatil wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Berkata Syekh Al-Muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fahada syarhun mujaz ala kitab at-tauhid li Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maka ini adalah penjelasan ringkas atas kitab at-tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyah al-hadithah. Aku menulisnya dalam bentuk tulisan sebagaimana yang biasa diajarkan pada sekolah-sekolah di masa kini. Jadi, kalau antum sempat belajar di Saudi Arabia, maka bentuk penulisan Syekh di sini adalah seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Saudi Arabia. Maksudnya apa? Maksudnya lebih mudah dipahami insyaallah ta'ala dibanding buku-buku para ulama dahulu yang membutuhkan penelitian yang sangat mendalam atau butuh mutalaah, butuh bersabar untuk bisa memahaminya. Tetapi ulama di masa ini, walhamdulillah, Allah berikan taufik untuk menulis dan menjelaskan fawaid lebih mudah, ya. Dikarenakan melihat apa? Melihat kondisi kaum muslimin yang sudah semakin jauh dari ilmu bahasa Arab, semakin jauh dari memahami agama dengan benar, sehingga para ulama di masa ini berusaha bagaimana memudahkan ucapan-ucapan para ulama di masa lalu. Sehingga dikatakan sebagian ulama seperti kitab-kitab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Kitab-kitab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin itu sebetulnya adalah kebanyakannya nukilan dari ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Allamah Ibnu Qayyim. Yang mana kalau kita membaca langsung kitab-kitab Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, barangkali bagi orang yang kurang bekal seperti kita di dalam bahasa Arab sulit memahami. Tapi ketika membaca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, Masya Allah begitu mudah dipahami. Padahal isinya sama, maksudnya satu, seperti yang diucapkan Syekhul Islam dan Allamah Ibnu Qayyim. Nah, inilah yang ditempuh oleh Syekh di dalam kitab ini. Sehingga saya sangat menyarankan sekali setiap dari ikhwan memiliki kitab ini. Kitab yang sangat berfaedah sekali, akan sangat bermanfaat insyaallah taala bagi antum sekalian
dan juga bagi keluarga antum dan masyarakat antum insyaallah taala untuk diajarkan. Kata Syekh, liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Saya buat seperti itu agar lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman al-mubtadi'in, orang-orang yang baru belajar. Jadi beliau berusaha untuk memudahkan kita di dalam memahami kitab tauhid. Wa arjullaha an yanfa'a bihi wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah. Dan aku berharap kepada Allah agar memberikan manfaat dengan kitab ini dan semoga menjadi satu saham di dalam menyebarkan ilmu dan meluruskan akidah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan ini diantara sedikit kitab yang ditulis oleh Syekh karena kesibukan Syekh mengajar, kesibukan kerja di Lajnah Daimah, beliau tidak banyak menulis kitab, tetapi kitab beliau banyak. Siapa yang menulis? Yang menulisnya adalah murid-muridnya, yaitu disalin dari kaset-kaset rekaman. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin menulis kitab bisa dihitung dengan jari, yang beliau tulis dengan tangan beliau. Tapi kenapa kitab beliau banyak? Karena ditulis oleh murid-muridnya. Dari kaset-kaset yang terekam kemudian disalin. Walhamdulillah, buku-buku beliau tersebar, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, buku-buku beliau tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, walaupun kita tidak pernah mengenal siapa yang menulis buku-buku tersebut, siapa yang mentranskrip dari kaset untuk dipindahkan ke buku-buku. Dan mereka tentunya memiliki suatu amalan yang sangat besar yang menjadi sebab tersebarnya ilmu para ulama. Baik, setelah muqaddimah, beliau mulai kitab ini dengan menyebutkan secara ringkas biografi penulis kitab At-Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata Syekh, nubdzatun mujazah an hayati al-muallif. Gambaran ringkas tentang kehidupan penyusun kitab ini. Nasabuhu, nasab beliau. Huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali min ali Musharraf min qabilati Bani Tamim al-masyhurah wa imamud da'wah salafiyah fi Najd wa ghairiha. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Ali, berasal dari keluarga Musharraf dari kabilah Bani Tamim yang masyhur. Beliau adalah imamud da'wah as-salafiyah di Najd dan selainnya. Insyaallah taala untuk menambah faidah, saya akan bacakan nasab beliau lebih lengkap, yang mana nasab beliau tersambung sampai dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum bisa baca dalam kitab Salafi antara tuduhan dan kenyataan. Baik. Beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf bin Umar bin Mu'dad bin Rais bin Zakhir bin Muhammad bin Alwi bin Wuhaib bin Qasim bin Musa bin Mas'ud bin Uqbah bin Sani bin Nahshal bin Shaddad bin Zuhair bin Shihab bin Rabi'ah bin Abu Sud bin Malik bin Hanzalah bin Malik bin Zaid Manah ibn Tamim bin Mur bin Ad bin Tabikha bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini bapak beliau. Adapun ibu beliau, nasabnya bertemu dengan bapaknya pada Al-Musharraf. Pada Al-Musharraf, yakni dia adalah bintu Muhammad bin Azaz Al-Musharrafi Al-Wuhaibi, juga At-Tamimi, sama dari Bani Tamim. Di mana nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Siapa? Adnan? La, sebelum itu. Sebelum Adnan. Ada yang tahu? Sampai pada Ilyas bin Mudar. Ilyas bin Mudar di sini nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat akan tersambungnya nasabnya ini. Bahkan telah memberikan sebuah rekomendasi atas kebaikan Bani Tamim yang merupakan suku asal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, La azalu uhibbu Bani Tamim min thalathin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata sahabat yang mulia Abu Hurairah, saya senantiasa mencintai Bani Tamim karena
3 alasan atau 3 sebab yang pernah aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau bersabda, "Hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal." Mereka Bani Tamim adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal. Ini yang pertama. Dan ini membantah kaum Sufi dan Syiah yang mengarahkan hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala wa ja'at sadaqatuhum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Hurairah, suatu hari pernah datang sedekah-sedekah dari Bani Tamim. Jadi dikirim sedekah dari Bani Tamim, dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Hadhihi shadaqatu qaumina." Ini adalah sedekah-sedekah yang berasal dari kaum kita. Ini isyarat yang menunjukkan dekatnya hubungan nasab antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Tamim. Qala, "Wa kanat sabiyyatun minhum inda Aisyah." Kata Abu Hurairah, dan dahulu ada wanita tawanan atau wanita budak yang berada di sisi Aisyah. Maksudnya dia membantu Aisyah, menjadi milik Aisyah. Budak milik Aisyah yang berasal dari Bani Tamim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "A'tiqihi fa innaha min waladi Ismail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ini bukan isyarat lagi, tetapi penegasan. Memang mereka adalah satu keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan ini menunjukkan kedekatan nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Al-Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang nasab beliau. Syekh mengatakan nasy'atuhu wa ilmuhu. Pertumbuhan beliau dan ilmu beliau. Wulida fi baladatil Uyainah qurba Madinatir Riyadh. Beliau dilahirkan di negeri Uyainah yang dekat dengan kota Riyadh saat ini, ibu kota Saudi Arabia. Sanata 1115 pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafizal Qur'an al-Karim wa huwa shaghir. Beliau rahimahullah telah menghafal Al-Qur'an ketika masih kecil. Wa tatalammad ala walidihi qadi al-Uyainah fi waqtihi. Dan beliau telah belajar kepada bapaknya sendiri yang merupakan qadi, hakim di negeri Uyainah di masa tersebut. Dan di negeri-negeri kaum muslimin dahulu yang diangkat jadi qadi adalah para ulama, bukan orang yang berhasil menyelesaikan S1, S2, S3 di fakultas hukum, bukan. Tetapi para ulama yang mengerti hukum-hukum agama. Maka dari sini menunjukkan apa? Memang keluarga beliau adalah keluarga para ulama. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama'in Najd wal Madinah wal Ahsa wal Basrah. Demikian pula beliau belajar kepada selain bapaknya dari para ulama yang terkenal di Najd ataupun di Madinah, di Ahsa maupun di Basrah. Fa adraka ilman ghaziran ahhalahu lil qiyam bi da'watihi al mubarakah. Maka beliau menghasilkan ilmu yang sangat mendalam sekali, di mana dengan ilmu tersebut menjadikan beliau itu pantas untuk menegakkan dakwahnya yang penuh berkah ini. Jadi subhanallah, ini pelajaran besar yang bisa kita petik, berhasilnya dakwah dengan ilmu. Berhasilnya dakwah dengan ilmu. Fi waqtin intasharat fihi al-bid'ah wal khurafat. Ketika itu bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat tersebar. Wat tabarruk bil kubur wal asjar wal ahjar. Demikian pula kesyirikan tersebar di masa itu berupa tabarruk dengan kuburan-kuburan, batu-batuan dan pohon-pohonan. Dan sampai hari ini masih terus terjadi yang seperti itu. Faqama rahimahullah bid-da'wati ila tashihi al-aqidah. Maka beliau bangkit untuk berdakwah, mengajak kepada tashih al-aqidah, pelurusan akidah, pembenaran akidah. Ini pertama sekali di dalam dakwah. Wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini kunci kesuksesan dakwah yang kedua, yaitu dakwah tersebut harus betul-betul dibangun di atas dasar keikhlasan, mengajak kepada Allah,
memurnikan ibadah kepadanya, bukan mengajak kepada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau kepentingan kelompok dan sebagainya. Ini dasar kesuksesan dakwah beliau yang kedua. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua al-ikhlas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Aktsaru ma yufsidu ad-da'wah adamul ilmi wa adamul ikhlas." Kebanyakan yang merusak dakwah adalah tidak adanya ilmu dan tidak adanya ikhlas. Ini beliau simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah di atas dasar ilmu. Demikian pula orang-orang yang bersamaku, yakni para sahabat, mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Dan Maha Suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Ayat ini di antara ayat yang paling penting dipahami bagi setiap orang yang berdakwah. Dan silakan antum baca penjelasan ayat ini yang sangat berfaedah dalam kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Di situ ada faedah-faedah yang sangat besar sekali. Demikian pula dalam kitab ini insyaallah taala Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan faedah-faedah penting dari ayat tersebut. Kemudian kata Syekh, wa allafa 'iddata kutubin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menuliskan sejumlah buku. Ini adalah di antara metode yang sangat efektif untuk berdakwah. Ya, jangan antum sepelekan. Bahkan dikatakan para ulama, di antara senjata untuk berdakwah itu 3. Senjata untuk berdakwah itu ada 3. Yang pertama buku, yang kedua kaset atau CD, yang ketiga buletin. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam sebuah muhadarah yang berjudul Kun Da'iyan. Jadilah engkau seorang da'i. Beliau mengatakan da'i itu harus minimal punya 3 senjata. Beliau tidak mengatakan pertama pintar berbicara, tidak. Pertama kata beliau, sediakan buku bersamanya selalu. Kemana-mana dia membawa buku untuk dia bagi-bagikan. Yang kedua, kaset-kaset atau CD-CD. Yang ketiga, buletin-buletin. Dan di situ, beliau menyebutkan satu kisah. Bagaimana dakwah melalui penyebaran buku-buku begitu sangat bermanfaat. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau adalah pendiri Jamiah atau Jam'iyah Ansarus Sunnah di Mesir. Organisasi Salafiyah bisa dikatakan yang pertama di Mesir, atau yang termasuk yang pertama di Mesir. Walaupun perlu saya katakan, perkembangannya organisasi ini banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Hizbiyun. Sayang sekali. Tetapi pendirinya seorang Salafi dan dipuji oleh para ulama, dipuji oleh Syekh Ibnu Baz, dan terakhir pujian Syekh siapa? Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, antum bisa lihat pada ta'liq kitab Fathul Majid. Beliau yang menta'liq kitab Fathul Majid. Beliau ini adalah talib Al-Azhar. Jamiah Al-Azhar, Mesir. Dan jamiah ini sudah dimaklumi. Jamiah ini sudah dimaklumi. Mabda'nya adalah Asy'ariyah, Sufiyah. Dan fikihnya Syafi'iyah. Tapi akidahnya Asy'ariyah wa Sufiyah. Ini Jamiah Al-Azhar. Nah, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih adalah talib di Al-Azhar. Lama dia belajar di sana sampai akhirnya diwisudah. Dan mereka dahulu memiliki pakaian khusus sebagai alumni atau mahasiswa atau ulama yang terkait dengan Al-Azhar, yang menunjukkan kemuliaan ilmu di tengah-tengah mereka, masyarakat Mesir. Nah, beliau menceritakan Syekh Muhammad ini suatu hari pulang kampung. Setelah selesai dari belajar di Mesir, dia pulang kampung. Di tengah perjalanan, dia singgah di sebuah kebun. Nah, petani ini, di kebunnya, dia sudah siapkan perpustakaan khusus dengan tujuan untuk berdakwah. Sebagian dia izinkan baca di tempat, sebagian dia berikan hadiah untuk dibawa pulang. Nah, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ini mampir di perpustakaannya tersebut, di tengah-tengah perkebunan. Maka beliau dapatkan di situ kitab Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Dan beliau terheran-heran. Selama saya belajar di Mesir, kok saya tidak pernah lihat kitab ini. Setahu saya seluruh kitab para ulama sudah saya baca. Subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga ada satu kisah Syekh Khalil Kharras. Beliau juga seorang ulama Azhar yang ditugaskan meneliti kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Pada akhirnya beliau rujuk kepada manhaj salaf.
setelah meneliti kitab-kitab Syekhul Islam. Nah, kisahnya persis seperti Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Dia baca kitab Ibnu Qayyim ketika itu. Dan dia kemudian membaca, subhanallah, penjelasan akidah yang luar biasa, penjelasan manhaj yang luar biasa, benar-benar menjelaskan dengan ilmiah untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan inilah kisah awal beliau mendapatkan hidayah ke manhaj salaf. Dari mana dia dapatkan? Dari seorang petani, bukan seorang talibul ilmi. Dengan apa? Dengan senjata. Petani walaupun dia bukan talibul ilmi yang menghafal dalil, tapi dia punya senjata. Dia punya senjata, buku tersebut. Akhirnya buku itu dihadiahkan kepada Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Di kemudian hari, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mesir. Rahimahullahu ta'ala, perhatikan bagaimana senjata di dalam dakwah itu diperlukan. Demikian pula Pak Kiai Syamsuddin. Pak Kiai Syamsuddin, ketua NU Salopah. Ketua NU Salopah. Ketika itu, Kecamatan Salopah. Di mana itu? Di Tasik. Ketua NU. Ma'ruf, NU. Nggak perlu dijelaskan. Beliau rahimahullah rujuk kepada manhaj salaf dan mengajarkan kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menghapuskan seluruh kitab-kitab Asy'ariyah dan Sufiyah di pondoknya. Dari mana beliau awal kali mendapatkan hidayah? Dari anaknya yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Alhamdulillah, karena anak kiai paham bahasa Arab, ketika selesai sholat beliau duduk mendengarkan ceramah-ceramah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Masjidil Haram. Akhirnya anaknya mendapatkan hidayah. Kemudian anaknya ini tidak tinggal diam. Dia berdakwah kepada bapaknya. Bagaimana cara dia berdakwah? Dia beli buku-buku Syekhul Islam, buku-buku para ulama Ahlus Sunnah, dan dia kirimkan ke bapaknya. Ketika dia pulang, dia sudah tidak repot lagi berdebat dengan bapaknya. Dia sudah tidak repot berdakwah kepada bapaknya. Bapaknya sudah baca sendiri. Bahkan bapaknya sudah mengajarkan buku-buku yang dia kirim. Subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan usaha dakwah yang mungkin ringan sekali melalui buku-buku yang kita sebarkan. Demikian yang dijelaskan para ulama. Min ashhariha hadzal kitab, Kitabut Tauhid. Kata Syekh, dan di antara buku beliau yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kitab ini, yaitu Kitab Tauhid. Faqad laqiya qabulan 'aziman. Buku ini sungguh telah diterima dengan penerimaan yang besar ladal ulama wal muta'allimin, di sisi para ulama dan para penuntut ilmu. Wa tanau bihi dirasatan wa syarhan, dan mereka memperhatikan buku ini apakah mempelajarinya atau menjelaskannya. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i, dan ini adalah sebuah kitab badi'ul wad'i, di mana penyusunannya itu begitu memukau. Yakni nanti akan kita lihat bagaimana penyusunan bab-bab yang disebutkan oleh Syekh mengandung sebuah fikih yang sangat mendalam. Azimul faidah, faidahnya sangat besar. Nafa'allahu bihi khalqan katsira. Allah telah memberikan manfaat dengan kitab ini makhluk yang sangat banyak sekali. Maka kalau antum ada rezeki, jangan pelit-pelit, beli buku ini, fotokopi, kirimkan kepada keluarga-keluarga antum. Mudah-mudahan keluarga antum di kampung halaman mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah, buku ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia. Wa qad baqiya Syekh tilata hayatihi mualliman wa da'iyan ila Allah Ta'ala, amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar. Dan Syekh sepanjang hidupnya telah menghabiskan hayatnya dengan sebagai pengajar dan mengajak kepada Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ila an tufiya fid dir'iyah qurba Madinatir Riyadh sanata 1200 sampai beliau meninggal di Dir'iyah, di dekat Madinah Riyadh, di dekat kota Riyadh pada tahun 1206 Hijriah. Wa qad takharraja ala yadihi 'adadun kabirun minal ulama wa a'immatid da'wah, dan telah berhasil lulus dididik melalui pendidikan yang beliau lakukan sejumlah besar dari kalangan ulama dan para imam-imam dakwah. Ajzalallahu lahul ajra was thawab wa ja'alal jannata mathwahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala dan ganjarannya itu besar dan menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan muqaddimah dan sekilas tentang pujian atau
pujian Syekh Ibn Baz terhadap Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap penulis kitab dan penjelasan sekilas tentang biografinya. Baik, kita masuk pada isi kitab Kitabut Tauhid insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memiliki kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tujuannya jelas adalah untuk menjauhkan umat dari dakwah beliau. Tujuannya orang-orang sufi dan orang-orang Syiah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasannya dari tengah-tengah beliau dan para pengikutnya Dajjal itu akan muncul, itu jelas adalah untuk menjauhkan umat dari dakwah Syekh. Dan sudah ma'ruf mereka itu tidak peduli walau harus berdusta. Dan mereka gunakan dalil-dalil, walhamdulillah semuanya kita sudah bantah di dalam buku Salafi antara tuduhan dan kenyataan. Tafadhol dirujuk ke buku tersebut. Baik. Sudah kita bantah dalil-dalil yang mereka gunakan, bahkan dalil-dalil yang sahih. Justru Dajjal akan muncul dari Khurasan. Yang mana Khurasan saat ini adalah daerah yang termasuk pada negeri Iran, yakni negara Syiah hari ini. Dan disebutkan dalam hadis Dajjal akan diikuti oleh Yahudi Asbahan. Dan kenyataan betul-betul ada. Asbahan yang terletak di Iran hari ini betul-betul terdapat orang-orang Yahudi. Dan banyak sekali orang-orang Yahudi di Iran. Dan bahkan beberapa stasiun televisi Iran itu ada di negeri Yahudi. Di negeri Yahudi hasil mencaplok negeri kaum muslimin Filistin yang mereka sebut dengan Israel. Walaupun kita tidak boleh menyebutkan dengan sebutan atau dengan nama Israel karena itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seperti itu. Tidak lain tujuannya adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tanpa peduli meskipun harus berdusta. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sesudah salat fardu, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Astaghfirullah 3 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jawabannya, semua zikir ini disunahkan. Disunahkan untuk dibaca. Sudah tepat insyaallah taala berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Hanya saja terdapat dalil setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, pertama beliau zikir dengan astaghfirullah 3 kali. Setelah itu baru bebas mau mendahulukan yang mana, terserah, tidak ada masalah. Apakah subhanallah 33 kali terlebih dahulu, alhamdulillah dan Allahu Akbar, kemudian baru ayat kursi dan seterusnya, tidak ada masalah. Baik. Dan yang disyariatkan dalam berzikir berjamaah dengan suatu suara atau dengan berzikir dengan banyak suara. Yang disyariatkan adalah berzikir sendiri-sendiri, bukan zikir berjamaah. Yang disyariatkan adalah berzikir sendiri-sendiri. Yang namanya zikir berjamaah adalah termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, amalan apakah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat maghrib dan sunnah ba'da maghrib menunggu isya di dalam masjid? Tidak ada suatu amalan khusus sepanjang yang kita ketahui yang disyariatkan untuk dilakukan menunggu dalam waktu menunggu salat isya setelah salat maghrib. Maka seorang bisa melakukan amalan apa saja. Mungkin belajar ta'lim, mempelajari ilmu agama, membaca buku-buku agama, atau membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak zikir kepada Allah, terserah apa saja. Dan yang paling afdal, kalau dia tetap duduk di tempat dia sholat. Selama dia belum batal wuduknya, maka dia masih dianggap sedang melakukan sholat. Ini keutamaan yang sangat besar. Orang yang habis melakukan sholat, kemudian dia duduk terus berzikir di tempatnya, selama dia belum batal, maka dia dianggap sedang melakukan sholat. Seperti dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala al-masjida kana fi salatin ma kanat tahbisuhu." Apabila seseorang masuk masjid, dia sudah dianggap melakukan salat. Selama keberadaannya dia di masjid,
itu untuk sholat. Jadi, misalkan orang masuk masjid setengah jam sebelum sholat. Dia menunggu waktu sholat dengan beribadah, berzikir, sholat sunnah, atau membaca Al-Quran. Seluruh aktivitasnya itu dianggap juga melakukan sholat. Yani seperti pahala sholat. Iya. Demikian pula kata Rasulullah SAW, wa tusallil malaikatu madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Dan setelah dia sholat, kemudian dia diam di tempatnya, para malaikat akan senantiasa bersalawat untuknya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Makanya yang disunahkan, kalau habis sholat, jangan mundur ke belakang atau maju ke depan, tetap tinggal di tempat sholat. Di situ lebih baik daripada di tempat lain. Para malaikat itu mengatakan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdits fihi. Para malaikat itu mendoakan, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Kata Nabi SAW, ma lam yuhdits fihi, selama dia belum berhadas. Baik. Kalau saudara adik kandung dari bapak saya tidak boleh dinikahi, kan Pak Kiai? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Yani maksudnya di sini adalah sepupu. Ya, sepupu itu bisa dinikahi. Karena apa? Karena bukan termasuk mahram. Kalau Anda suka, silakan dinikahi. Kalau tidak, ya jangan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ikut sholat berjamaah kepada ahli bid'ah? Apakah ada bacaan bila hendak sholat? Hamba Allah di Purwodadi. Hukum sholat bersama ahlul bid'ah dibolehkan ketika memang tidak ada lagi yang imam di situ selain dia. Maksudnya tidak ada ahlu sunnah yang menjadi imam di situ. Dengan syarat bid'ahnya itu tidak sampai pada derajat kesyirikan atau kekafiran. Maka kita harus tahu yang mana amalan bid'ah termasuk kesyirikan, kekafiran, dan mana yang tidak sampai pada kesyirikan atau kekafiran. Apakah ada bacaan bila hendak sholat? Tidak ada bacaan bila hendak sholat kecuali takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau kamu mau sholat, sempurnakanlah wudu, kemudian berdiri menghadap kiblat, lalu bertakbir. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak sah seseorang sholat sampai dia membaca. Maksud beliau membaca takbir, tapi sebagian orang memahami membaca niat. Padahal yang beliau maksudkan adalah membaca takbir Allahu Akbar berdasarkan hadis yang sahih. Tapi ini yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.